Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, kita bertemu lagi dalam podcast T Education. Pada episode kali ini, kita akan berdiskusi tentang satu topik yang sangat ramai dibicarakan pada beberapa pekan terakhir, yaitu tentang Omnibus Law. Tapi sebelum itu, saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini, sehingga channel ini dapat terus berkembang untuk tepat memberikan tempat diskusi buat kawan-kawan sekalian. Baik, yang pertama terlebih dahulu, disclaimer kawan-kawan sekalian, bahwa pada podcast kali ini saya tidak akan berbicara tentang substansi Omnibus Law yang sedang marak dibicarakan di Indonesia pada beberapa pekan terakhir, tapi saya akan bicara terlebih dahulu tentang pengertian dari Omnibus Law, sehingga bagi kawan-kawan sekalian yang belajar ilmu hukum maupun yang tidak belajar ilmu hukum akan sedikit mengetahui, akan paham terlebih dahulu tentang apa sebetulnya yang dimaksud dengan Omnibus Law. Apa itu Omnibus Law, kawan-kawan sekalian? Sebagai orang yang berlatar belakang bidang hukum, maka saya mencari pengertian Omnibus Law dari kamus yang sangat terkenal di bidang hukum, yaitu Black Law Dictionary. Menurut Black Law Dictionary, pengertian dari omnibus adalah relating to or dealing with numerous objects or item at once, including many things or having various purposes. Nah, jika diterjemahkan secara sederhana kawan-kawan sekalian, pengertian dari Black Law Dictionary tersebut adalah berkaitan dengan atau berurusan dengan banyak objek atau item sekaligus, termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Nah, jika kita terjemahkan makna harfiah tersebut, maka Omnibus Law ini sama dengan satu aturan untuk semuanya. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa Omnibus Law adalah undang-undang sapu jagat. Artinya, satu undang-undang ini untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum yang ada. Nah, apakah Omnibus Law ini cukup familiar di Indonesia? Itu adalah pertanyaan berikutnya, kawan-kawan sekalian. Omnibus Law ini, kawan-kawan sekalian, sebetulnya bukan barang baru di Indonesia, tapi pekan-pekan terakhir ini marak dibicarakan karena adanya rencana untuk pengesahan undang-undang yang memiliki ciri sebagai Omnibus Law. Nah, secara familiar, Indonesia sebetulnya pernah menggagas ini bertahun-tahun yang lalu. Artinya di Indonesia kita tahu persis bahwa kita memiliki banyak sekali peraturan perundang-undangan. Dan tidak jarang misalnya dalam satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lain ini terkadang overlapping atau tumpang tindih. Di satu peraturan mengatur hal yang A misalnya, kemudian peraturan yang lain mengatur hal yang serupa A. Tapi terkadang pengaturannya berbeda sehingga ini tumpang tindih dan disharmoni dalam peraturan perundang-undangan. Nah, niat dari Omnibus Law ini kawan-kawan sekalian adalah untuk merapikan, untuk mensinkronkan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Beberapa tujuan dari Omnibus Law di negara lain di luar Indonesia, tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan dan untuk menghindari kesimpang-siuran atau ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan. Ciri dari Omnibus Law jika di negara-negara lain adalah bahwa yang pertama, ini berawal atau dilakukan terhadap undang-undang yang sekarang masih berlaku atau berjalan. Kemudian yang kedua, dalam undang-undang ini terdapat ketidakharmonisan atau terdapat ketidaksinkronan atau ada tumpang tindih antar pengaturannya sehingga perlu dirapikan. Nah, sebagai contoh negara dengan proses Omnibus Law yang sangat tinggi adalah Irlandia. Irlandia ini menghapuskan 3.000 sekian undang-undangnya untuk dijadikan satu undang-undang saja. Nah, sehingga tidak salah ketika Irlandia dianggap sebagai salah satu negara dengan rekor Omnibus Law paling banyak di dunia. Nah, bagaimana dengan Indonesia, kawan-kawan sekalian? Omnibus Law pada umumnya berada atau terkenal di negara-negara dengan sistem hukum common law system. Sedangkan di Indonesia, sebagaimana kita tahu adalah bahwa negara kita civil law system yang berasal dari sistem konkordansi saat Belanda menjadi kolonial di Indonesia. Tapi apakah masih relevan pada hari ini kita bicara tentang sistem hukum suatu negara? Karena pada prinsipnya hari ini Indonesia memiliki sistem hukum yang
bercampur antara sivil dengan common law system. Dapat kita lihat dalam proses penegakan hukum pidana dan lain sebagainya. Sehingga jika Indonesia menggagas Omnibus Law pada belakangan ini, maka ciri Omnibus Law ini sangat melekat pada ciri-ciri negara common law system, kawan-kawan sekalian. Jika menurut pengertiannya tadi, kawan-kawan sekalian, Omnibus Law adalah satu peraturan untuk semua, yang artinya peraturan ini menyederhanakan peraturan-peraturan yang lain yang sudah ada, kemudian diringkas jadi satu peraturan dengan menghapus peraturan-peraturan yang lain menjadi satu peraturan saja. Lalu apa perbedaan antara Omnibus Law dengan kodifikasi? Di mana Indonesia adalah negara civil law system sebagaimana saya bilang tadi, dan ciri dari negara civil law system adalah kodifikasi. Lalu apa perbedaan antara Omnibus Law dengan kodifikasi? Jika tadi saya mengambil pengertian Omnibus Law ini dari Black Law Dictionary, maka saya juga akan mengambil pengertian kodifikasi dari kamus yang sama, yaitu Black Law Dictionary. Pengertian kodifikasi menurut Black Law Dictionary adalah the process of compiling, arranging, and systematizing the laws of a given jurisdiction or of a discrete branch of the law into an ordered code. Atau dapat ditambahkan pengertiannya, code that results from this process. Jika kita terjemahkan dalam terjemahan yang sederhana, makna kodifikasi menurut Black Law Dictionary adalah proses menyusun, mengatur, dan mensistematisasikan hukum dari jurisdiksi tertentu atau dari cabang hukum yang terpisah menjadi kode yang teratur. Atau dapat diterjemahkan lainnya, yaitu suatu kitab atau suatu peraturan yang diciptakan hasil dari proses penyusunan tersebut, kawan-kawan sekalian. Nah, menurut dua pengertian dasar ini dari kitab yang sama, dari Black Law Dictionary, makna Omnibus Law dan kodifikasi memiliki persamaan dan perbedaan, kawan-kawan sekalian. Persamaannya adalah keduanya sama-sama memiliki tujuan menyederhanakan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau Omnibus Law tadi karena faktor ketidaksinkronan, ada undang-undang yang tumpang tindih dalam pengaturannya, dirapikan dalam satu peraturan saja dengan menghapuskan peraturan yang lain. Nah, kalau kodifikasi tidak demikian. Kodifikasi adalah proses untuk merapikan juga beberapa peraturan yang memiliki jurisdiksi yang sama. Misalnya peraturan dalam bidang hukum pidana. Ada undang-undang tentang terorisme, ada undang-undang tentang korupsi, ada undang-undang tentang narkotika, psikotropika, dan lain sebagainya. Sama-sama mengatur ketentuan pidana. Yurisdiksinya sama dalam bidang hukum pidana. Tapi ini tercerai-berai dalam peraturan-peraturan yang berbeda. Akhirnya peraturan ini dikumpulkan dalam satu peraturan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi ini tidak menghapuskan, tapi menjadikan satu dalam compiling, dalam satu kompilasi atau kitab undang-undang. Sehingga dari sini kita tahu bahwa antara Omnibus Law dengan kodifikasi memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama menyederhanakan biar nggak ribet. Biar kita nggak capek mencari, oh ini peraturan A, B, C, dan seterusnya. Dalam satu peraturan. Bedanya adalah kalau Omnibus Law itu ada banyak peraturan kemudian dijadikan satu supaya tidak tumpang tindih dengan menghapus peraturan yang lainnya. Kalau kodifikasi itu tidak menghapus tapi menjadikan satu dalam satu kitab. Indonesia sangat dekat dengan kodifikasi karena kita memiliki banyak sekali kitab-kitab. Walaupun itu bukan murni bikinan Indonesia, tapi ini hasil nasionalisasi dari peraturan yang dulu disahkan oleh Belanda. Kita mengenal namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita mengenal namanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau HIR dan RBG. Kita juga mengenal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Kita juga mengenal namanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang ini semuanya merupakan kumpulan peraturan dalam yurisdiksi yang sejenis dijadikan satu kitab, kawan-kawan sekalian. Nah, kalau common law system, negara dengan sistem common sangat dekat dengan yang namanya Omnibus Law, sedangkan negara dengan civil law system sangat dekat dengan yang namanya kodifikasi. Indonesia pada hari ini menggagas dua-duanya. Kita punya kodifikasi, kita juga akan merencanakan namanya Omnibus Law yang tujuannya memang sangat bagus sekali, yaitu supaya tidak ada lagi tumpang tindih antar peraturan.
Sebagaimana kita tahu dalam teori hukum pidana kita mengenal namanya concursus idealis. Ada satu perbuatan pidana yang diatur lebih dari satu peraturan perundang-undangan. Nah, kalau ada seperti ini, selama kita belum punya omnibus law, belum punya satu peraturan yang mengatur semuanya, maka kita masih memberlakukan asas hukum lex specialis derogat legi generalis, bahwa undang-undang yang spesial atau khusus mengesampingkan yang umum. Atau kita juga masih menganut prinsip atau asas hukum yaitu lex posterior derogat legi priori, bahwa hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Artinya ketika ada tumpang tindih seperti itu, maka kita lihat mana yang lebih baru, maka yang baru akan mengesampingkan yang lama. Mana yang lebih spesifik, mana yang lebih khusus, maka yang khusus mengesampingkan yang bersifat umum, kawan-kawan sekalian. Tapi sebagaimana tadi saya sampaikan di depan, bahwa podcast kali ini kita tidak berbicara tentang substansinya dari Omnibus Law, tapi kita bicara tentang apa pengertian dari Omnibus Law, dan kita bandingkan dengan yang namanya kodifikasi, kawan-kawan sekalian. Tapi beberapa referensi, beberapa literatur para ahli hukum pidana, ini ada yang berpendapat bahwa antara Omnibus Law dengan kodifikasi ini dua hal yang sama. Artinya mencontohkan rancangan KUHP itu juga merupakan bagian dari Omnibus Law. Ada yang berpendapat demikian, tapi kita sah untuk berbeda pemahaman, kita sah untuk berbeda pengertian, kawan-kawan sekalian, bahwa menurut saya secara pribadi antara Omnibus Law dengan kodifikasi adalah dua hal yang berbeda. Walaupun memiliki persamaan, tapi keduanya juga memiliki perbedaan, kawan-kawan sekalian. Baik, di sini saya sekali lagi menyampaikan tidak membahas tentang substansi dari Omnibus Law, tapi saya hanya memberikan pengantar, memberikan perbedaan dan pengertian apa itu Omnibus Law dan apa perbedaan antara Omnibus Law dengan kodifikasi. Baik, itu saja kawan-kawan sekalian. Terima kasih telah menyaksikan podcast singkat pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu. Nanti kita bertemu di T Edu. Salam sehat, saya T Effendi. Sampai jumpa.